Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam sebuah tema Duratun Nasihin untuk sebuah nama. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda ada dan berada, saya ingatkan bahwa hidup ini adalah prestasi dan prestise. Oleh karena itu, lakukanlah yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi kaum kerabat kita. Dan hiduplah kita sebagaimana mengalirnya air. Artinya, kita jangan melawan arus. Seketika kita melawan arus, yang terjadi adalah berat langkah kita, gontai jalan kita, letih kita, lelah kita. Jika kita paksakan, bukan arus itu yang berubah seperti yang kita kehendaki, tetapi kita yang akan dibawa arus dan ditenggelamkan oleh arus itu sendiri. Selanjutnya, berhati-hati kalau kita berbicara dengan siapapun. Yang perlu kita pahami adalah setiap kita punya akal, itu pasti. Tetapi kapasitas dan kelas tidak sama. Nah, jika kita berhadapan dengan seseorang dalam suatu pembicaraan, seketika kapasitas orang itu tinggi daripada kita, itu nyaman. Seketika kapasitas orang itu sama dengan kita, itu aman. Seketika kapasitas orang itu di bawah kita, nah, ini hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena dia akan mengartikan semua suara dan kata dan perbuatan kita seperti apa yang dia pikirkan. Makanya sering kita temukan orang-orang yang baik menjadi tidak baik seketika dia menyatakan kebaikannya untuk orang tersebut. Hati-hati. Nah, ada baiknya terhadap orang tersebut, kita dengar-dengar saja, lihat-lihat saja, angguk-angguk saja, senyum-senyum saja. Dan jangan terpengaruh, jangan sampai terbius, jangan sampai kita lupa diri kita. Artinya, siapa kita, siapa dia harus kita pahami. Nah, seketika kita terpengaruh, kita terbius, kita tenggelam daripada apa yang dia buat terhadap diri kita, sebenarnya pada waktu itu kita sudah jatuh. Kita sudah sama kapasitas dan kelasnya dengan orang yang ada di hadapan kita sebagai lawan berbicara. Selanjutnya lagi, di dalam perjuangan, hendaklah kita menggunakan apa yang dikatakan oleh orang tua kita dulu. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kenapa sedemikian? Kita ini susah menjadi orang yang tinggi, kita dibenci. Menjadi orang yang setara, kita diiri. Menjadi orang yang di bawah itu, kita dihinakan. Oleh karena itu tidak ada posisi aman dan nyaman diri kita terhadap orang lain terhadap diri kita. Nah, disinilah fungsi akal fikir kita, fungsi paham kita dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, supaya kita mengendalikan diri kita tetap nyaman, tetap nyaman, tetap nyaman, tidak terkontaminasi oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengar dari orang yang ada di depan kita seketika kita berbicara. Selanjutnya lagi, seketika kita melihat diri kita mungkin begitu, atau keluarga kita mungkin begitu, atau saudara-saudara kita mungkin begitu, mereka itu seperti orang yang tidak tahu arah, tidak tahu jalan. Bahkan mereka sering melakukan kerusakan-kerusakan dalam kehidupan mereka. Dan tidak hanya di dalam kehidupan mereka, justru mereka juga berbuat kerusakan terhadap orang lain, bahkan juga terhadap kita. Ya, boleh-boleh saja kalau kita ingin mengingatkan dia, menegur dia sebakas
mengingatkan. Ingat, sebatas mengingatkan, bukan untuk merubah pola pikir dia, pola rasa dia, pola kesadaran dia. Kenapa sedemikian? Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perhatikan sewaktu dia berbicara, itu adalah ruhnya yang bersuara di lidah, yang berkata di lidah, yang melafazkan di lidah, berbuat dia dengan tubuhnya. Itu ruhnya. Nah, tidak mungkin kita bisa merubah ruh, menasihati ruh, mengarahkan ruh kepada apa yang kita inginkan, tentunya kebaikan. Tidak mungkin. Karena persoalan ruh itu adalah persoalan Tuhan, bukan persoalan kita. Makanya Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya kepada kamu tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Tidak ada pengetahuan kamu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Makanya jangan coba-coba mengurus urusan ruh orang lain. Boro-boro merubah ruh orang lain, merubah urusan ruh kita saja, kita tidak mampu. Artinya jika ada orang itu salah, orang itu berbuat keliru, orang itu berbuat mungkar, kita hanya mengingatkan, kita hanya menegur, kita hanya mengarahkan dia dengan 3 jurus pokok. Watawasau bil haq, tausiahi saudaramu dengan kebenaran. Watawasau bil sabri, tausiahi saudaramu dengan kesabaran. Terakhir, watawasau bil marhamah, tausiahi saudaramu dengan kasih sayang. Tidak ada kebencian, tidak ada kebencian, tidak ada kebencian di situ. Ingat, jika kita sudah benci kepadanya pada waktu itu, sebenarnya kita sudah rusak. Sebenarnya kita sudah terkontaminasi dengan apa yang dia buat. Hati-hati. Kemudian lagi, terhadap orang yang berusia 50 tahun ke atas, biasanya mereka itu di samping yang berbuat baik, ada juga yang mereka tidak baik. Jika itu terjadi pada keluarga kita, saudara kita, ingat, usia 50 tahun ke atas sama artinya dengan besi tua yang sudah berkarat. Jika kita berkeinginan membersihkan, merapikan supaya dia mengkilat kembali, itu tidak mungkin. Jika kita paksakan, besi itu akan tipis, besi itu akan jebol, besi itu akan rusak. Artinya tetap tidak bermanfaat. Oleh karena itu, alihkan pandangan kita ke yang lain. Alihkan pemikiran kita ke yang lain. Mantap tatapan kita ke depan untuk perjuangan kita. Demi apa? Demi kebaikan kita, keluarga kita, kaum kerabat kita yang kira-kira mereka sehaluan pemikiran dan perasaannya dengan kita, yaitu kebaikan, 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 kebenaran, 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 dan al-haqu. Itu saja kira-kira. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.